Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Gunung tulang tingginya beberapa ribu syang. Buah bodi emas bersinar di kaki gunung. 3 tangan besar terulur dari udara. Tak satu pun dari mereka mau membiarkan yang lain mendapatkannya. Ketika dihadapkan dengan harta surgawi ini, buah ilahi yang langka, ketiga dewa sejati yang agung semuanya ingin mengambilnya sendiri. Selain itu, selama proses ini, ketiga telapak tangan memiliki kekuatan rahasia yang berputar-putar di sekitar mereka. Mereka merilis simbol yang menyilaukan untuk membandingkan kekuatan. Kaca! Petir muncul di kehampaan. Hukum dewa sejati muncul, terjalin dalam kehampaan seperti rantai. Mereka berkilauan dengan cahaya, dan salah satu dari mereka cukup untuk menghilangkan puncak gunung dan meruntuhkan bumi yang besar. Siup! Tiba-tiba, seberkas cahaya putih merobek udara, membelah semua rantai keteraturan ilahi. Kemudian ditutup pada 3 tangan besar. Ini adalah bilah tulang yang sangat putih seperti batu giok dan sangat tajam. Tiba-tiba mengejutkan 3 dewa sejati yang agung, dan mereka dengan cepat mundur. Salah satu dari ketiganya sedikit lebih lambat, dan sebagai hasilnya, tetesan darah keluar dari telapak tangan dan jari-jarinya. Sebuah pedang melesat melintasi kehampaan. Kalian bertiga menyerbu ke wilayahku dan ingin mendapatkan buah bodi emas. Apakah Anda semua tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Di bawah gunung tulang, kerangka putih salju itu hidup kembali. Itu terus duduk di sana, tetapi ada nyala api yang melepaskan cahaya yang bersinar melalui soketnya. Hong! Selain itu, pada saat berikutnya, kepalanya bersinar. Gelombang kekuatan jiwa yang agung meletus. Itu seperti laut saat menelan medan perang kuno. Ini adalah makhluk yang kuat. Meskipun tidak memiliki daging, ia telah mencapai domain dewa sejati selama bertahun-tahun. Itu mencapai ketinggian yang luar biasa dalam budidayanya. Ada simbol misterius yang terukir di seluruh kerangkanya. Di langit, ketiga dewa menyipitkan mata. Mereka merasa bahwa ini adalah lawan yang kuat yang sangat sulit untuk dihadapi. Cloud Sparrow dan kelompok burung ganas semuanya mundur. Mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Kekuatan dewa sejati membuat mereka gemetar. Ada jenis perasaan yang menyesakan. Teman Dao, persyaratan apa yang kamu miliki? Buah bodi emas ini seharusnya tidak berguna bagimu. Kepala delegasi kelompok tentara bayaran 100 burung berbicara. Dia adalah naga Sparrow, tetapi saat ini dalam bentuk manusia. Sebuah kepala rambut merah tersebar ke bawah. Wajahnya tampan, dan alisnya mencapai pelipisnya. Matanya cerah dan penuh ekspresi. Seluruh tubuhnya mengeluarkan perasaan yang kuat. Meskipun itu tidak berguna bagiku, aku bisa menggunakannya untuk menukar harta surgawi, kata Dewa Tulang. Itu bukan iblis kera, tidak bisa langsung menelan buah bodi emas. Selain itu tidak akrab dengan penyempurnaan obat, tidak dapat memperbaiki sebagian dari esensinya seperti klan besar lainnya. Pasangan pria dan wanita klan perang saling memandang. Laki-laki itu berkata, kami berasal dari War Race. Klan kami tidak kekurangan harta rahasia. Jika teman Dao menginginkan sesuatu, Anda dapat mendiskusikannya dengan kami. Pada level ini, jika pertempuran bisa dihindari, maka itu yang terbaik. Bagaimanapun, mereka semua adalah dewa sejati, dan jika mereka benar-benar bertarung habis-habisan, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa sesuatu yang tidak terduga tidak akan terjadi. Saya ingin mendapatkan lotus ilahi yang dapat membantu saya melewati kesengsaraan. Dewa Tulang berkata dengan tenang. Ekspresi 3 individu segera berubah.
pihak lain meminta sesuatu yang tidak bisa mereka penuhi. Itu adalah obat suci kuno yang legendaris, jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan sesuatu seperti itu sendiri? Kesengsaraan melewati teratai ilahi dapat memungkinkan seseorang untuk menjalani kelahiran kembali dan menciptakan kembali daging. Itu juga bisa membantu seseorang melewati kemacetan dan memasuki ranah kultivasi hebat berikutnya. Hal semacam itu, lupakan mereka, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa didapatkan oleh dewa surgawi. Yang pertama tidak banyak, dan yang kedua terlalu berharga. Siapa yang tidak ingin mencapai alam kultivasi yang lebih tinggi? Selama mereka bisa mendapatkannya, mereka bisa melewati pos pemeriksaan dan bahkan merekonstruksi daging mereka, semakin menyempurnakannya. Jelas bahwa kerangka seputih salju ini ingin menciptakan kembali dagingnya, serta menerobos ranah kultivasinya saat ini. Ia ingin mengalami kelahiran kembali, muncul dari api sebagai dewa baru. Dao saudara, kamu memaksa orang lain. Buah bodi emas tidak begitu berharga, kata wanita balap perang. Rambutnya yang tebal dan indah digulung tinggi dengan ornamen emas yang disisipkan di tengahnya. Meskipun dia hampir setengah baya, kulitnya masih seputih salju dan matanya jernih. Auranya luar biasa, memancarkan rasa keanggunan dan kemuliaan. Kalau begitu itu saja. Saya tidak punya keinginan lain. Dewa Tulang berkata dengan acuh tak acuh, ekspresi kehilangan minat. Tiga dewa sejati tidak segera mengatakan apa-apa, semuanya tetap diam. Suasana segera menjadi lebih berat. Saudara Taois, membuat segalanya lebih mudah bagi orang lain akan membawa kenyamanan bagi dirimu sendiri juga. Buah bodi emas ini tidak berguna bagi Anda, jadi mengapa Anda tidak menyerahkannya saja kepada kami? Kami dapat memberi Anda kompensasi dengan harta rahasia, senjata ilahi, dan hal-hal lain, kata naga Sparrow. Saya tidak membutuhkan itu. Satu bilah di tanganku sudah cukup. Api jiwa membakar dengan sangat kuat di dalam rongga mata kerangka itu. Seluruh kepalanya menjadi secemerlang batu giok. Teman Dao, tidak perlu terlalu keras kepala. Kami berdua adalah kultivator, dan hubungan yang bersahabat adalah yang bertahan lama. Perselisihan akan mengarah pada bencana dan malapetaka. Pria paruh baya War Race menyarankan. Apakah kalian semua mengancamku? Dewa Tulang duduk di sana. Bilah tulang di lututnya bergetar, melepaskan suara kengkiang. Segera ada gelombang niat membunuh dingin yang menyebar keluar. Adegan segera memasuki jalan buntu. Dewa Tulang itu sangat pantang menyerah, sementara itu tidak mungkin bagi tiga dewa sejati untuk mundur. Mereka sangat menginginkan buah bodi emas, karena terlalu berguna bagi mereka. Saudara Taois, pernahkah Anda melihat pria dan wanita berkeliaran di sini? Wanita paruh baya War Race berbicara, ingin meredakan suasana. Aku merasakan sesuatu, tapi aku tidak terlalu memperhatikannya. Dewa Tulang berbicara, suaranya singkat. Tiga ahli besar saling memandang. Kemudian, tubuh mereka bersinar, masing-masing menghasilkan tubuh spiritual dan mereka menunjukkan metode rahasia untuk mencari tempat kuno ini. Kalian semua harus pergi. Jika tidak ada kesengsaraan yang melintasi teratai ilahi, saya tidak ingin menukar buah bodi emas. Dewa Tulang memberi mereka pandangan. Kalau begitu kamu hanya perlu memaafkan kekasaran kami. Tiga dewa bergerak bersama, berubah menjadi tiga garis kilat saat mereka membantai. Berperilaku kejam di domain saya, coba saja. Dewa Tulang berbicara. Dengan suara kiang, ia mengangkat bilah tulangnya yang putih bersih dan menebasnya ke arah tiga ahli. Pertempuran hebat meletus. Ini adalah pertempuran sengit antara dewa sejati. Gelombang kejut menyebar kemana-mana, dan simbol menutupi setiap inci tempat ini, menciptakan kekuatan penghancur yang membuatnya benar-benar menakutkan. Di kejauhan,
grup mercenari Firecloud Sparrow dan ratusan burung menggigil ketakutan. Mereka mundur lagi, tinggal jauh dari medan perang ini. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini sama sekali. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Ada 3 sosok lain di kejauhan yang menunjukkan teknik tubuh mereka. Mereka bergerak cepat, masing-masing menuju ke arah yang berbeda dan menghilang ke cakrawala. Mereka adalah tubuh spiritual 3 dewa sejati yang agung. Wanita War Race mengeluarkan harta rahasia, cermin tembaga berkarat. Dia membuka mulutnya dan meludahkan seteguk energi spiritual, dan sebagai hasilnya, cermin itu bersinar. Itu tiba-tiba menghasilkan adegan dari belum lama ini. Dia melihat sosok Shihao dan Yun 11. Cermin waktu benar-benar harta karun tertinggi yang tak tertandingi. Meskipun itu hanya objek biasa, itu masih bisa memiliki efek ajaib seperti itu. Dia berkata lembut pada dirinya sendiri. Sosok mereka bergoyang, menghilang di bawah tanah. Dia mengejar keduanya, karena dia sudah tahu kemana keduanya melarikan diri. Jauh di bawah tanah, hong terdengar. Formasi meledak, dan bumi besar runtuh. Terjadi gempa besar. Tidak bagus, seseorang mengejar di sini, menemukan jejak kita. Shihao terkejut. Formasi yang dia buat sebelumnya hancur. Dewa sejati. Ekspresi Yun 11 berubah. Tingkat ahli ini jelas bukan seseorang yang bisa mereka tangani. Ubah lokasi. Shihao dengan cepat membuat keputusan ini. Apakah kamu akan menuju gunung tulang itu? Yun 11 segera mengerti niatnya. Dia mati-matian berusaha mencari jalan keluar dari kebuntuan ini. Sekarang dewa sejati muncul, mereka berdua jelas bukan lawannya. Makam tulang itu benar-benar aneh, jadi mungkin itu bisa menghentikan musuh ini. Shihao menampilkan teknik pelarian bumi, dengan cepat tiba di bawah gunung tulang. Begitu dia mendekati tempat ini, dia melihat hamparan cahaya gelap yang berdenyut. Tempat itu sangat misterius. Ada kabut tebal di sini, serta nyala api hitam yang berdenyut-denyut yang secara tak terduga mencegah mereka lewat. Tidak diketahui apa yang ada di sini. Shihao diam-diam menggunakan murid ganda untuk mengamatinya, dan kemudian pikirannya terguncang. Ada kolam darah besar di sini yang jaraknya beberapa lusin li. Darah merah cerah melonjak seperti gelombang laut. Setelah melihat adegan ini, dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Ini jelas bukan tempat yang bagus. Selain itu, ketika melihat melalui murid ganda, dia menemukan bahwa ada makhluk besar di kolam darah. Aura yang dipancarkannya membuat jantung seseorang berdebar kencang dan jiwanya bergetar. Sungguh menakutkan. Ada kolam darah di bawah kolam besar, dan ada makhluk di sini, namun dewa sejati sebenarnya bersedia melayani sebagai penjaga kuburan. Dia dengan cepat menghentikan langkahnya, dan kemudian dia perlahan mendekati api hitam. Yun 11, kamu harus bersembunyi dulu. Dia menyuruh Yun 11 bersembunyi di kuali tulang ungu. Kemudian, dia dengan hati-hati menguji semuanya, memasuki cahaya gelap selangkah demi selangkah. Dia memperhatikan bahwa itu tidak membahayakan tubuhnya, dan kemudian dia menyembunyikan dirinya juga. Wanita paruh baya War Race mencari-cari, tiba di tempat ini dengan cermin waktu di tangan. Sambil membawa niat membunuh yang dingin, dia dengan cepat mengungkapkan ekspresi terkejut. Cermin waktu tiba-tiba kehilangan keefektifannya ketika bersinar ke arah cahaya gelap. Shihao bisa melihat semuanya dengan jelas dari tempat persembunyiannya. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Ternyata pihak lain memiliki harta rahasia jenis ini yang memungkinkannya menemukan tempat ini. Kalian berdua bisa memasuki tempat ini, jadi bagaimana mungkin aku tidak? Wanita itu memegang cermin waktu di tangannya, dan kemudian saat berjaga-jaga, memasuki cahaya gelap, mendekati genangan darah.
Shihao agak gugup, bukan karena wanita itu semakin dekat ke tempat ini, tetapi karena dia akan mengambil risiko besar dengan menyerang kolam darah. Ini pasti akan menghasilkan rentetan after effect yang menakutkan. Tidak hanya tempat ini bisa berubah menjadi tempat kehancuran, itu juga akan mempengaruhi pertempuran besar di permukaan. Di tangan siapa buah bodi emas akan jatuh kemungkinan besar akan diputuskan juga. Wanita War Race tercengang. Meskipun dia adalah dewa sejati, ketika dia melihat genangan darah ini, dia masih merasa terkejut. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan ngeri, dewa surgawi kelahiran kembali. Hong! Tepat pada saat itu, Shihao bergerak. Dia melepaskan beberapa garis besar petir, dan semuanya meretas ke dalam kolam darah. Kemudian, bahkan tanpa berbalik, dia melarikan diri, menggunakan kemampuan ilahi yang besar untuk menarik bumi untuk segera meninggalkan tempat ini. Gelombang darah mengalir ke langit. Gelombang energi yang menakutkan meletus, langsung menelan segalanya. Cahaya warna-warni merah melonjak di dalam kolam darah, seolah-olah dunia sedang dibuka. Wanita paruh baya War Race ngeri. Dia menemukan adegan ini segera setelah dia tiba. Cermin berharga di depan tubuhnya bersinar, menghalangi serangan dari tempat ini. Dia dengan cepat terbang mundur. Kaca! Cermin waktu hancur, dan seluruh tubuhnya terbang secara horizontal. Dia batuk seteguk besar darah, dan kemudian bahkan tanpa berbalik, dia melarikan diri, langsung bergegas ke permukaan. Gelombang energi yang gila mengguncang seluruh bumi. Kabut berwarna darah menyelimuti udara, mengguncang langit. Orang-orang yang bertarung dalam pertempuran besar di permukaan terkejut. Kemudian, dewa tulang itu mengamuk. Kalian semua mencari kematian, sebenarnya berani mengganggu yang hebat. Itu sangat marah. Meskipun dengan sendirinya, itu tidak dirugikan ketika melawan 3 dewa sejati yang hebat ini. Meskipun ranah kultivasinya tidak lebih tinggi, itu masih akan menembus ranah kultivasinya. Bilah tulang yang dipegangnya sangat tajam. Itu meletus dengan simbol tak berujung, meretas kekosongan. Dengan suara luka mengerikan terbuka di tubuh naga Sparrow. Darah memercik keluar. Hal-hal tidak terlihat bagus. Kita harus cepat mundur. The Dragon Sparrow dan 2 ahli hebat War Race punya firasat buruk. Sebuah domain yang kuat dengan cepat menyebar dari bawah tanah yang membuat hati mereka berdebar. Mereka merasa sangat tidak nyaman. Dewa tulang itu juga cukup merepotkan dan sulit dikalahkan. Pergi! Mereka merasakan ketakutan di dalam. Adegan itu terlalu menakutkan, sangat mungkin mengunci mereka di sini. Mereka tidak peduli lagi dengan buah bodi emas dan semua melarikan diri ke kejauhan. Mata dewa tulang itu dingin. Itu menatap mereka dalam-dalam, dan kemudian tanpa mengkhawatirkan hal lain, itu bergegas langsung ke makam tulang. Pada saat ini, Shihao sedang bergegas menuju permukaan, menyerbu ke arah pohon bodi emas untuk memetik buahnya. Itu karena dia punya firasat bahwa serangkaian kejadian tak terduga akan terjadi setelah kolam darah diaduk. Pihak lain terganggu, jadi dia memiliki kesempatan langka. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.